Tahukah Anda bahwa buah-buahan tertentu, ya buah-buahan, sebenarnya dapat mempercepat penuaan, merusak otak Anda, dan meningkatkan kadar gula darah lebih dari sekali minum soda? Menurut studi 2023 dalam jurnal Gizi Klinis, orang dewasa di atas 65 tahun yang secara teratur mengonsumsi buah-buahan tertentu dengan kadar gula tinggi memiliki risiko 57% lebih tinggi mengalami sindrom metabolik. Kondisi ini terkait dengan stroke, diabetes, dan kegagalan jantung. Yang mengejutkan adalah bahwa buah-buahan ini sering dipasarkan sebagai sehat atau bermanfaat untuk pencernaan, tetapi mereka mungkin secara diam-diam merusak tubuh Anda setiap hari. Seiring bertambahnya usia, metabolisme Anda melambat, sel-sel Anda menjadi lebih rentan, dan toleransi Anda terhadap gula menurun drastis, yang berarti buah yang salah dapat menyebabkan kerusakan nyata dengan cepat. Tetapi ada juga berita baik. Beberapa buah-buahan berperan seperti obat alami bagi lansia, membantu menurunkan tekanan darah, memperkuat jantung, dan bahkan membuat otak Anda lebih muda secara fungsional. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan 4 buah yang harus dikonsumsi lansia setiap hari dan 4 yang harus dihindari dengan segala cara. Jangan lewatkan yang terakhir dalam daftar bahaya. Itu manis, berair, dan disukai jutaan orang, tetapi ia mungkin secara diam-diam menghabiskan energi Anda dan mengurangi tahun hidup Anda. Sebelum kita memulai, beritahu kami di kolom komentar di bawah dari mana Anda menonton, dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan ke saluran kami untuk konten lebih banyak seperti ini. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Buah nomor 4, alpukat. Ya, alpukat secara teknis adalah buah, dan ia layak mendapat tempat khusus di sini dengan alasan yang baik. Berlawanan dengan nasihat gizi yang ketinggalan zaman yang memperingatkan tentang semua jenis lemak makanan, alpukat adalah salah satu makanan paling bermanfaat yang dapat diinkorporasikan ke dalam diet lansia. Yang membuat alpukat unik adalah kandungan lemak tak jenuhnya yang tinggi, terutama asam oleat, yang telah terbukti secara signifikan menurunkan kadar kolesterol LDL berbahaya sambil meningkatkan kadar HDL yang baik. Profil lemak khusus ini membuat alpukat sangat berharga bagi lansia yang mengelola masalah kardiovaskular, karena rasio kolesterol yang lebih baik berarti risiko serangan jantung dan stroke lebih rendah. Tetapi itu hanya permulaan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa alpukat mengandung lebih banyak kalium daripada pisang, kurang lebih 975 mg per buah, yang membuatnya luar biasa untuk manajemen tekanan darah, terutama penting karena hipertensi mengganggu hampir 2/3 orang dewasa di atas 65 tahun. Kalium dalam alpukat bekerja dengan menyeimbangkan asupan natrium dan merilekskan dinding pembuluh darah, secara alami membawa pembacaan tekanan darah ke rentang yang lebih sehat tanpa obat tambahan. Selain manfaat kardiovaskular, alpukat menyediakan jumlah lutein yang substansial, sebuah antioksidan karotenoid yang telah terbukti meningkatkan kesehatan mata dan mengurangi perkembangan degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada lansia. Mungkin manfaat alpukat yang paling tidak diakui adalah bagaimana mereka mendukung absorpsi nutrisi. Banyak vitamin dan antioksidan dalam sayuran, seperti vitamin A, D, E, dan K, larut dalam lemak, yang berarti tubuh Anda membutuhkan lemak untuk menyerapnya. Memakan alpukat bersama dengan salad atau sayuran rebus dapat meningkatkan absorpsi nutrisi penting ini hingga 15 kali lipat. Penggalak besar bagi siapa saja yang mencoba mendapatkan yang terbaik dari makanan mereka tanpa menelan genggam suplemen. Jadi, bagaimana Anda dapat mendapatkan semua manfaat ini? Cukup setengah alpukat sehari sudah cukup untuk merasakan manfaatnya. Oleskan pada roti gandum utuh, campurkan ke dalam smoothie, atau makan dengan sendok dan sedikit lemon. Bagaimanapun Anda menikmatinya, buah ini benar-benar adalah pengubah permainan bagi kesehatan lansia. Buah nomor 3, apel. Apel sangat kaya akan serat, terutama jenis yang disebut pektin, yang memberi makan bakteri baik di usus Anda. Usus yang lebih sehat membawa pencernaan yang lebih baik, kekebalan yang lebih kuat, dan absorpsi nutrisi yang lebih baik. 3 hal yang menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia. Tetapi yang membuat apel lebih menakjubkan adalah efeknya terhadap kolesterol dan kesehatan jantung. Pektin mengikat kolesterol di saluran pencernaan dan membantu menghilangkannya dari tubuh, secara efektif menurunkan kadar kolesterol LDL Anda secara bertahap. Apel juga mengandung flavonoid seperti quercetin, yang mengurangi peradangan dan mendukung fungsi kardiovaskular. Meskipun manisnya, apel memiliki beban glikemik yang relatif rendah, dan seratnya memperlambat absorpsi gula ke dalam aliran darah, mencegah lonjakan dan penurunan. Untuk lansia dengan resistensi insulin atau diabetes tipe 2, ini dapat sangat membantu. Apel juga sangat mengenyangkan karena kandungan serat dan airnya, yang membuatnya luar biasa untuk mengendalikan nafsu makan. Mengunyah apel memicu produksi air liur,
yang membantu mengurangi risiko kerusakan gigi dan penyakit gusi, masalah yang menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Merah, hijau, atau kuning, apel adalah salah satu buah paling mudah diakses dan beragam, dan menambahkan hanya satu ke dalam rutinitas harian Anda dapat mendukung hampir setiap sistem utama di tubuh Anda. Buah nomor 2, delima. Delima mungkin bukan buah pertama yang terlintas dalam pikiran Anda ketika Anda berpikir tentang camilan harian, tetapi untuk lansia, buah merah ruby ini seperti emas cair untuk jantung. Seiring bertambahnya usia, arteri kita secara alami mulai memperkeras, yang dapat mengurangi aliran darah, meningkatkan tekanan darah, dan memberikan lebih banyak beban pada jantung. Yang membuat delima istimewa adalah persediaan kaya punicalagins, jenis antioksidan yang sangat kuat sehingga dapat mengurangi stres oksidatif di arteri hingga lebih dari 30%, menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal Atherosclerosis. Bahkan, studi menunjukkan bahwa punicalagins mungkin memiliki aktivitas antioksidan hingga 3 kali lebih kuat daripada anggur merah atau teh hijau. Ketika stres oksidatif terakumulasi, ia menyebabkan dinding arteri Anda menjadi terperangkap dan sempit, seperti karat di pipa air tua. Tetapi punicalagins membantu membersihkannya, membuat aliran darah lebih lancar dan lebih mudah. Selain itu, jus delima telah terbukti menurunkan tekanan darah sistolik antara 5 hingga 21% pada orang dengan hipertensi, yang merupakan hal besar bagi lansia yang mencoba mengelola tekanan darah mereka tanpa meningkatkan obat-obatan. Tetapi itu bukan semua. Delima juga mendukung memori dan fungsi otak. Dalam satu studi UCLA, orang dewasa yang lebih tua yang minum jus delima setiap hari menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tes memori verbal dibandingkan dengan mereka yang tidak. Ini penting karena kehilangan memori adalah salah satu efek penuaan yang paling ditakuti. Untuk mereka yang khawatir tentang masalah gigi, jus delima menawarkan sebagian besar manfaat yang sama tanpa memerlukan mengunyah. Bahkan antioksidan terkonsentrasi dalam bentuk suplemen telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, meskipun konsumsi buah utuh menyediakan serat dan mikronutrien tambahan. Anda tidak perlu minum segelas setiap hari. Bahkan hanya makan setengah cangkir bijinya atau mencampurkan sedikit jus ke dalam smoothie pagi Anda dapat memberikan manfaat besar. Dan tidak seperti banyak buah manis, delima memiliki indeks glikemik rendah, yang berarti tidak akan menyebabkan lonjakan tajam kadar gula darah, sempurna untuk lansia dengan pradiabetes atau diabetes tipe 2. Pastikan Anda memilih 100% jus delima murni tanpa gula tambahan, dan jika Anda mengonsumsi pengencer darah, selalu periksa dengan dokter Anda terlebih dahulu karena delima dapat berinteraksi sedikit dengan beberapa obat. Tetapi secara keseluruhan, buah ini bukan hanya baik untuk Anda, ia dapat benar-benar membantu memperpanjang rentang hidup Anda dengan menjaga jantung Anda lebih muda lebih lama. Buah nomor 1, beri. Di puncak daftar buah-buahan yang bermanfaat bagi lansia adalah beri, khususnya blueberry, raspberry, dan blackberry, yang secara kolektif menawarkan kelompok sifat anti penuaan paling menakjubkan dari setiap makanan. Yang membuat beri unik bagi lansia adalah dampak khususnya terhadap fungsi kognitif dan kesehatan otak. Permata kecil ini dipenuhi dengan anthocyanins, senyawa tumbuhan alami yang tidak hanya memberikan blueberry warna cerahnya, tetapi juga berfungsi sebagai antioksidan yang kuat. Ketika Anda memakan beri, senyawa-senyawa ini bekerja dengan mengurangi peradangan di otak dan meningkatkan komunikasi antara sel-sel otak. Sebenarnya, penelitian terobosan yang diterbitkan dalam jurnal Annals of Neurology menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi hanya 2 porsi blueberry per minggu memiliki penundaan yang dapat diukur dalam penuaan kognitif hingga 25 tahun. Ini berarti mereka secara efektif mempertahankan fungsi kognitif seseorang yang 25 tahun lebih muda. Efek perlindungan otak ini tampaknya terkait dengan kemampuan unik beri untuk menyeberangi penghalang darah otak dan secara langsung menetralkan kerusakan oksidatif pada jaringan otak. Dan manfaatnya tidak berhenti pada memori. Blueberry juga meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, yang merupakan hal besar untuk mencegah jatuh, penyebab utama cedera di kalangan lansia. Manfaat kardiovaskular dari konsumsi beri secara teratur juga sangat menakjubkan, dengan banyak studi yang menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tekanan darah, perbaikan dalam fleksibilitas arteri, dan penurunan penanda peradangan di kalangan orang dewasa yang menyertakan beri ke dalam diet harian mereka. Efek-efek ini berarti pengurangan risiko penyakit jantung yang dapat diukur, yang sangat penting karena penyakit jantung tetap menjadi penyebab utama kematian di kalangan lansia. Selain manfaat utama ini, beri menawarkan sifat manajemen gula darah yang luar biasa. Serat dan senyawa bioaktif membantu menstabilkan tingkat glukosa setelah makan, mencegah lonjakan gula darah berbahaya yang dapat memburuk diabetes atau kondisi pradiabetes umum pada orang dewasa. Kandungan serat dalam beri, kurang lebih 8 gram per cangkir,
Juga mendukung kesehatan pencernaan dan mempromosikan gerakan usus yang teratur tanpa mengganggu sistem pencernaan yang sensitif. Hanya 1 cangkir per hari, baik ditambahkan ke oatmeal, yogurt, atau smoothie, dapat membuat perbedaan yang nyata dalam energi, fokus, dan bahkan mood. Pastikan Anda memilih blueberry segar atau beku. Hindari yang dikeringkan, yang sering dipenuhi dengan gula tambahan yang membatalkan manfaat kesehatan. Sekarang setelah kita mengungkapkan 4 buah yang harus dikonsumsi lansia, mari kita lihat 4 buah yang lansia tidak boleh sentuh. Dimulai dengan satu yang mungkin sudah ada di dapur Anda. Buah nomor 4, anggur. Pada pandangan pertama, anggur tampak seperti camilan yang tidak berbahaya, bahkan sehat. Mereka kecil, manis, dan menyegarkan. Sering dipuji sebagai sumber antioksidan yang baik, terutama varietas merah atau hitam. Tetapi untuk lansia, anggur dapat menipu. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah kandungan gula mereka yang sangat tinggi dengan beban serat yang sangat rendah. Anggur mengandung jenis gula yang disebut glukosa dan fruktosa, dan karena mereka sangat mudah dimasukkan ke mulut dengan sejumput, sangat mudah mengonsumsi lebih banyak gula daripada yang Anda sadari. Sebenarnya, hanya 1 cangkir anggur dapat mengandung 23 gram gula, kurang lebih sama dengan batang coklat kecil. Untuk orang dewasa yang mungkin sudah berurusan dengan masalah manajemen gula darah, ini dapat berarti bencana. Kurangnya serat berarti gula tersebut diserap cepat ke dalam aliran darah, menyebabkan lonjakan dalam glukosa darah dan insulin. Fluktuasi ini bukan hanya sementara, mereka terkait dengan peningkatan berat badan, peradangan, dan risiko yang lebih tinggi terhadap diabetes tipe 2. Masalah lainnya adalah bahwa anggur sering dilapisi dengan residu pestisida jika tidak dibeli secara organik, dan lansia dengan sistem kekebalan yang lemah atau pencernaan yang sensitif mungkin lebih rentan terhadap racun tersebut. Bahkan kulit anggur, meskipun tipis dan mudah dikunyah, menawarkan nilai nutrisi yang minimal dibandingkan dengan kulit buah lain seperti apel atau pir. Jadi, intinya, anggur mungkin tampak tidak bersalah, tetapi mereka adalah bencana gula darah yang tersembunyi, terutama berbahaya bagi lansia yang mencoba mempertahankan energi yang stabil, berat badan, dan kesehatan metabolik. Buah nomor 3, buah kering. Buah kering, terutama yang diproses secara komersial dengan sulfit, mewakili salah satu pilihan buah paling masalah bagi lansia meskipun tampak sehat dan nyaman. Kekhawatiran utama dengan buah kering terletak pada kandungan gula mereka yang sangat terkonsentrasi. Ketika air dihilangkan selama proses pengeringan, yang tersisa adalah esensi gula buah. Sejumput buah kering apricot, misalnya, mengandung kurang lebih jumlah gula yang sama dengan makan beberapa buah apricot segar, membuat sangat mudah mengonsumsi jumlah berlebihan fruktosa tanpa serat dan kandungan air yang biasanya memberikan sinyal kenyang. Konsentrasi gula ini sangat berbahaya bagi lansia yang mengelola diabetes atau resistensi insulin, karena dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang dramatis bahkan dalam jumlah kecil. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan diabetes tipe 2 atau membuat diabetes yang sudah ada lebih sulit dikelola. Tetapi kerusakan tidak berhenti di sana. Lonjakan gula ini juga meningkatkan peradangan di tubuh, yang dapat memburuk nyeri artritis, mempercepat penurunan kognitif, dan bahkan melemahkan sistem kekebalan, sesuatu yang lansia tidak dapat membiarkan terjadi. Untuk memburukkan keadaan, buah kering yang diproduksi secara komersial sering mengandung sulfit tambahan, bahan kimia pengawet yang digunakan untuk mempertahankan warna dan memperpanjang masa simpan. Sulfit ini dapat memicu reaksi asma yang parah pada individu yang sensitif, dengan lansia yang sangat rentan karena perubahan fungsi pernapasan terkait usia, serta kejadian yang lebih tinggi dari asma dan POK pada populasi lansia. Kira-kira 1 dari 100 orang memiliki sensitivitas sulfit, tetapi angka ini meningkat secara signifikan di kalangan lansia dengan kondisi pernapasan. Potensi peradangan baik dari gula yang terkonsentrasi maupun bahan kimia pengawet dalam buah kering membuatnya sangat tidak tepat bagi lansia yang mengelola kondisi peradangan seperti artritis, yang mengganggu hampir 50% orang dewasa di atas 65 tahun. Buah nomor 2, pisang mentah. Sementara pisang matang dengan bintik-bintik coklat dapat menjadi pilihan nutrisi yang baik bagi banyak lansia, pisang mentah atau hijau memiliki beberapa kekhawatiran kesehatan yang signifikan yang membuatnya salah satu pilihan buah terburuk bagi orang dewasa. Masalah utama dengan pisang mentah adalah kandungan pati resistennya yang tinggi. Berbeda dengan gula yang mudah dicerna yang ditemukan dalam pisang matang, jenis pati ini menghambat pencernaan di usus kecil. Untuk lansia yang sudah mengalami perubahan pencernaan terkait usia, seperti penurunan produksi enzim pencernaan dan motilitas usus yang lebih lambat, pati resisten ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan yang signifikan, termasuk pembengkakan, gas, dan nyeri perut. Masalah diperparah untuk lansia dengan sindrom usus iritasi atau kondisi usus peradangan,
yang menjadi semakin umum seiring bertambahnya usia. Kesulitan dalam mencerna pisang mentah meluas dari ketidaknyamanan. Ia dapat benar-benar mengganggu absorpsi nutrisi dari makanan lain yang dikonsumsi selama makan yang sama. Ini terutama masalah bagi lansia yang mungkin sudah berjuang dengan defisiensi nutrisi karena interaksi obat, penurunan nafsu makan, atau perubahan absorpsi nutrisi terkait usia. Selain itu, senyawa astringen dalam pisang mentah yang bertanggung jawab atas rasa mulutnya yang khas dapat juga mengiritasi lapisan usus pada individu yang sensitif, memicu respons peradangan di usus. Dari sudut pandang nutrisi, pisang mentah mengandung tingkat antioksidan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan lawan mata mereka, karena senyawa bermanfaat ini meningkat secara dramatis selama proses pematangan. Untuk lansia yang mencari manfaat anti peradangan dari konsumsi buah, kandungan antioksidan yang rendah ini membuat pisang mentah menjadi pilihan yang sangat buruk. Buah nomor 1, jeruk balik. Di puncak daftar buah yang harus dihindari lansia, adalah satu yang mungkin mengejutkan banyak orang, jeruk balik. Meskipun reputasinya sebagai makanan sehat dan bantuan manajemen berat badan, jeruk balik memiliki risiko yang membahayakan nyawa bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Bahaya terletak pada senyawa yang disebut furanocoumarins, yang dapat menghambat produksi enzim di usus Anda yang disebut CP3A4. Enzim ini bertanggung jawab untuk memetabolisme sekitar 85 obat yang berbeda. Ketika enzim ini dihambat, obat-obat dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi di aliran darah, seperti mendapatkan dosis yang jauh lebih tinggi daripada yang diresepkan, meskipun Anda mengambil jumlah yang benar. Ini dapat secara dramatis meningkatkan risiko efek samping, beberapa di antaranya dapat serius atau bahkan membahayakan nyawa, tergantung pada obatnya. Daftar obat yang terpengaruh di sini sangat luas dan mencakup beberapa yang sangat umum diresepkan kepada lansia, seperti beberapa statin yang digunakan untuk menurunkan kolesterol, seperti atorvastatin, lovastatin, simvastatin, beberapa obat tekanan darah, seperti beberapa pemblok saluran kalsium seperti nifedipin, obat anti kecemasan, seperti buspirone, obat anti-aritmia, seperti amiodarone, dan bahkan beberapa antihistamin dan imunosupresan. Misalnya, mengonsumsi jeruk balik sambil mengambil statin simvastatin dapat meningkatkan konsentrasi obat di aliran darah lebih dari 400%, secara dramatis meningkatkan risiko efek samping serius, termasuk kerusakan otot dan kegagalan ginjal. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa interaksi ini tidak memerlukan konsumsi jeruk balik dalam jumlah besar. Bahkan setengah buah atau segelas jus kecil dapat cukup untuk memicu interaksi berbahaya, dan efeknya dapat bertahan hingga 72 jam setelah konsumsi. Jadi, hanya menjauhkan waktu pengambilan obat dan konsumsi jeruk balik tidak akan menyelesaikan masalah. Karena potensi interaksi yang sangat signifikan dan melibatkan banyak obat umum yang vital untuk mengelola kondisi kesehatan lansia, jeruk balik menduduki tempat teratas dalam daftar buah yang harus dihindari atau dijaga dengan sangat hati-hati. Jika Anda mengonsumsi obat resep apapun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker Anda secara khusus tentang apakah aman untuk Anda mengonsumsi jeruk balik atau jus jeruk balik. Jangan anggap aman. Risiko memperkuat efek atau efek samping obat terlalu tinggi untuk diabaikan. Itu adalah buah yang tampak tidak berbahaya dengan potensi interaksi yang berbahaya secara tersembunyi. Jadi, itulah tadi, uraian lengkap tentang buah yang harus dicari lansia dan yang harus ditinggalkan di rak. Yang baik, seperti alpukat, apel, delima, dan beri, dapat benar-benar membantu Anda menua lebih lambat, berpikir lebih jelas, dan merasa lebih kuat. Tetapi yang buruk, seperti jeruk balik, buah kering, pisang mentah, dan bahkan anggur yang tampak tidak berbahaya, dapat secara diam-diam mencuri energi Anda, meningkatkan kadar gula darah, dan meningkatkan peradangan yang membahayakan kesehatan Anda. Yang menakutkan adalah betapa halusnya semuanya. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa sejumput anggur atau pisang matang dapat memicu serangkaian masalah di dalam tubuh sampai terlambat. Jadi, pilihlah dengan bijaksana, makan dengan sadar, dan jika bisa, pasangkan buah Anda dengan protein atau lemak sehat. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda telah memakan salah satu buah buruk ini tanpa mengetahui risikonya? Mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda pernah mengalami reaksi yang mengejutkan setelah makan buah tertentu? Berikan pengalaman dan pendapat Anda dalam kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengarnya. Terima kasih telah menonton.